Dua wanita ini tidak bisa menjaga kesetiaan pria mereka. Jadi sudah melepaskan kemarahan mereka kepada gadis ini. Penari ini memiliki status masyarakat rendah. Mereka memukul penari ini sampai pingsan lalu melempar dia ke dalam peti kayu yang dingin. Lalu menyuruh ketua pembantu membuang dia ke danau. Ketua pembantu ini memakai darah untuk buat sihir. Segel jiwa Nam di dalamnya. Biar roh Nam tidak bisa bebas selamanya. Sihir yang berdarah muncul. Peti kayu juga tenggelam ke danau pelan-pelan. Tapi Nam tiba-tiba bangun. Air danau sudah masuk ke dalam. Suasana memang tegang. Nam sudah meninggal begitu derita. Jadi sudah banyak tahun berlalu tapi suasana yang aneh dan siksaan masih tersisa. Sampai 20 tahun kemudian. Adik Nam membawa Nyu dan Bol ke danau. Berhadap Bol bisa menyelamatkan kakak dia. Dan bilang kakaknya sedang terjebak di danau. Ketika Nyu masih belum paham. Adik ini sudah hilang secara ajaib. Mereka berdua memang ketakutan. Tiba-tiba, ada tangan yang memegang perahu. Lalu banyak tangan yang menarik kedua mereka ke bawah. Dia berbalik dan melihat. Wajah wanita yang terkunci di dalam peti. Jadi mereka kedua sudah mati. Seorang pembantu berjalan ke sana dengan lampu. Sudah melihat semuanya. Dia berkata keluhan dan tidak tahu kejadian yang buruk ini akan terus sampai kapan. Rumah kayu itu juga jadi rumah hantu. Tidak ada yang berani mendekat. Saat ini, si pembunuh sudah pindah rumah. Dan hidup di villa yang mewah di Bangkok. Dia punya seorang putri. Tapi putri ini selalu memimpi tentang rumah kayu itu. Sepertinya ada yang menyambut dia di sana. Saat putri ini melihat gambar tentang rumah itu. Dia segera mau mencari tahu tentang arsitektur rumah ini. Tapi keluarga dia memang menolak permintaan dia. Tapi semakin ditolak, Mi semakin penasaran. Jadi Mi bersama teman dia pergi ke rumah ini. Tapi ketika hampir sampai, si sopir tidak berani mendekat. Bahkan kasih aku 1 miliar, aku juga tidak bisa. Kedua gadis ini mendekat rumah itu. Suasana dinginnya membuat mereka merinding. Tanpa diduga, gerbang terbuka untuk menyambut mereka. Teman Mi orang penakut jadi dia sarankan Mi pulang. Tapi Mi memang keras kepala. Dia memfoto rumah ini. Setelah memeriksa sekeliling. Meski tidak ada orang tapi suara pria tiba-tiba muncul. Siapa kalian? 20 tahun yang lalu, penari dibunuh oleh ketiga wanita jahat. Lalu segel dia di peti kayu. Lalu buang ke danau. 20 tahun kemudian, putri si pembunuh sering memimpi tentang pertunjukan para penari. Mi segera tertarik dengan arsitektur yang kuno ini. Jadi dia mau ke sini untuk menelitinya. Mi dan teman dekat dia pergi ke rumah kuno itu. Mi nyala lampu dari HP dan melihat keliling. Setelah konfirmasi bahwa tidak ada di sini. Tiba-tiba suara yang merdu muncul. Siapa sedang di sini? Mi perkenalkan dirinya. Dia bilang dialah cucu dari pemilik rumah ini. Pria ini juga tidak bilang apa lagi. Hanya mengingatkan mereka harus berdoa sebelum pergi saja. Dengan begitu, akan tidak diganggu. Malam hari itu, Mi terbangun oleh suara yang aneh. Dia ikuti suara itu ke kebun. Tapi hanya melihat anak yang wajahnya begitu putih. Anak ini bilang namanya Jin. Dan minta Mi bantu menyelamatkan kakaknya yang sedang diikat di danau. Tapi lelaki tua ini sudah bilang hanya dia yang tinggal di sini. Nyawa manusia yang penting. Mi yang baik hati masih mau menyelamatkan orang. Ikuti Jin ke danau itu. Jin menunjuk ke tengah danau dan bilang kakaknya sedang di sana. Mi memang merinding. Tiba-tiba, Mi mendengar suara jeritan dari teman dia. Mi khawatir keamanan teman dia. Jadi bilang sama Jin nanti Mi akan kembali. Jadi Mi sudah bisa aman. Ternyata, saat tidur, teman Mi terbangun karena bau yang memang buruk. Baru buka mata dan melihat di sebelah. Lelaki tua sedang melihat dia. Menakutkan teman Mi. Tapi ketika Mi berlari kembali. Hanya temukan temannya dan kelambu saja. Dan banyak jejak kaki. Teman Mi bilang dia sudah melihat hantu. Tapi Mi tidak percaya. Dia pikir memang ada pencuri. Tapi lelaki tua bilang dia sudah di sini 10 tahun. Bahkan lalat juga tidak masuk. Mi memutuskan akan memeriksa sendiri. Lelaki tua ini bilang sendiri. Itulah hal yang lebih bahaya daripada pencuri.
Mi tiba-tiba ingat kembali anak yang tunggu dia. Jadi dia membawa teman dekat ke sana. Tapi anak itu sudah hilang. Pagi besok, Mi ke danau ini sekali lagi. Seperti ada yang sedang melihat dia. Dia berbalik. Jin tersenyum yang ketakutan. Kemudian, Mi dan Jin ke tengah danau. Mi mencuriga jadi bertanya apakah kakak Jin di sini. Jin tunjuk ke bawah danau. Mi pikir dia sedang bercanda. Mau kembali. Jin marah dan bergoyang perahu. Kejadian ini sudah dilihat polisi. Tapi dia hanya melihat Mi sendiri sedang teriak minta bantuan. Lalu Mi jatuh ke danau. Anak ini sudah mati selama 20 tahun. Biarkan Mi menyelamatkan kakak dia. Dia sudah menggerakkan perahu ini. Lalu Mi jatuh. Sebuah peti yang dikunci banyak kali. Dalamnya ada roh jahat Nam yang disegel 20 tahun. Tapi seperti ada kekuatan yang ajaib. Mi tidak bisa bergerak. Dalam saat berbahaya itu, Sai muncul dan menyelamatkan dia. Teman dekat mendengar suara Mi. Tanya bukankah Mi menang juara 1 di lomba berenang? Kenapa jadi begini? Mi takut teman dekatnya akan khawatir. Jadi dia bilang kakinya kram saja. Sai pergi ke rumah kuno itu. Menukar bagasi yang salah diambil di bandara. Di koper dia ada seragam polisi. Jadi mereka tahu bahwa Sai seorang polisi. Jadi Mi minta Sai menyelidiki rumah ini. Mi mau tahu kenapa semua orang takut tempat ini. Lelaki tua ini setelah mendengar tiba-tiba wajahnya memutih. Jatuhkan mangkok ke lantai. Sai setuju. Tapi dia butuh waktu 3 hari. Selama membawa bagasi meninggalkan rumah kuno ini, Jin berubah jadi gelombang asap menuju ke Sai. Menyalahkan Sai sudah menghancurkan urusan dia. Tapi asap ini dihalangi karena kalung di tangan Sai. Tampaknya Sai juga merasakan suatu. Dia mau berbalik. Tapi tidak ada siapa. Mi tanya lelaki tua ini tentang anak ini. Tapi lelaki tua masih meyakinkan bahwa tidak ada yang lain di sini. Jadi anak yang dia ketemu itu siapa? Ketika Mi masih tidak bisa menjelaskan. Satu tangan memeluk teman dekat dia. Dia ketakutan lalu jeritkan. Ternyata itulah hantu yang tadi teman dia melihat. Lelaki tua ini bilang itulah Masai. Mereka adalah pembantu lalu. Sejak waktu kehilangan anaknya. Mental dia tidak biasa lagi. Mi menggambarkan bentuk anak itu. Lelaki tua ini membawa mereka ke tempat tinggal Masai. Di dalam ada foto anak ini. Lelaki tua ini bilang sama Mi. Anak ini sudah mati 20 tahun lalu. Mi tahu inilah anak yang sudah dia ketemu. Tapi lelaki tua ini bilang Mi bukan orang pertama melihat. Yang ketemu anak ini sudah mati semua. Dan Masai adalah ibu Jin. Lelaki tua tahu rumah ini tidak aman lagi. Jadi suruh mereka pergi. Tapi Mi tidak mau, dia masih mau menyelidiki. Apa yang sudah terjadi di sini? Dia ke danau untuk cari kabar. Dan sudah melihat jenazah segadis.